Shalom kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Memahami Kehendak Tuhan. Jumat edisi Injil Lukas. Lukas 9 ayat 43 sampai 44. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Sekali lagi, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, tentulah kita mengetahui dalam perikop ini Yesus sedang menyatakan penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya, bahkan juga tentang dirinya yang akan meninggalkan mereka. Namun ketika hal tersebut disampaikan, ternyata mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam hidup kita terkadang firman Tuhan sudah berulang-ulang kali kita baca dan diberitakan. Namun ada hal-hal yang kita tanda kutip gagal memahaminya. Lalu apakah yang harus kita lakukan? Apakah ini menjadi sebuah alasan untuk kita tidak lagi giat membaca firman, belajar firman, atau tidak lagi giat untuk kita datang berdoa, melayani Tuhan, dan lain sebagainya? Tentu jawabannya tidak. Setiap kita harus terus berusahalah memahami kehendak Tuhan. Untuk dapat memahami kehendak Tuhan, diperlukan sebuah ketekunan. Kita minta kepada Tuhan supaya penghibur itu, penolong sejati itu, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus, yang menuntun menyertai kita untuk dapat memahami kehendak Tuhan, termasuk dalam setiap pergumulan masalah hidup. Biarlah kita dapat menemukan kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah mengartikannya dan tidak bersalah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Hari ini belajarlah memahami kehendak Tuhan dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap dimensi kehidupan kita, musim-musim dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam kita mendidik anak-anak kita. Doa saya, kiranya hari ini kita tidak mengalami kegagalan dalam memahami kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Ingatkan, mampukan kami untuk senantiasa dapat hidup tekun, belajar memahami kehendak Tuhan, kehendak-Mu Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta sejati anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, pertolongan penghibur Roh Kudus, beserta dengan hidupku dan hidupmu hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput orang-orang yang setia, taat, percaya kepadanya. Dan terima berkat Tuhan dan siap jadi berkat. Katakan bersama-sama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.